sebuah institusi pendidikan tinggi vokasi yang dibangun sebagai perwujudan cita-cita perintis Kompas Gramedia, yakni almarhum Yakob Utama dan PK Oyong dalam mencerahkan masyarakat melalui pendidikan. Kompas Gramedia melalui Yayasan Multimedia Nusantara adalah badan penyelenggara yang sejak tahun 2006 telah menaungi Universitas Multimedia Nusantara dan memperoleh akreditasi institusi dengan predikat unggul A dari BAN PT. Kepercayaan yang diberikan pada masyarakat kepada UMN mendorong Yayasan Multimedia Nusantara untuk mengembangkan pendidikan tinggi baru yang selaras dengan visi dan misi Kompas Gramedia serta kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo terkait pengembangan pendidikan vokasi. Ini diimplementasikan melalui bentuk perguruan tinggi vokasi berbentuk politeknik dan dinamakan Politeknik Multimedia Nusantara. Sejak tahun 2018, inisiasi pendirian pendidikan tinggi vokasi secara berkesinambungan dimatangkan melalui perencanaan lahan kampus baru yang tidak hanya berfungsi sebagai area pendidikan, namun juga menjadi sarana kolaborasi dan kemitraan dalam ekosistem pendidikan yang sinergis dengan mitra usaha dan industri sebagai konsep teaching industry. Area pengembangan yang dinamakan Teknopolis 8 ini berdiri di lahan seluas 80.000 meter persegi yang terletak di kawasan Gading Serpong, Tangerang. Pada tahun 2019, peletakan batu pertama pembangunan kampus Politeknik Multimedia Nusantara menjadi tonggak perjalanan pendirian institusi baru di bawah Yayasan Multimedia Nusantara. Politeknik Multimedia Nusantara didirikan dengan filosofi dan nilai-nilai grup Kompas Gramedia yang mengedepankan humanisme transendental, karakter integritas dan inovasi berbasis ICT dan multimedia guna mencerahkan masyarakat. Hal tersebut tercermin dalam visi dan misi Politeknik Multimedia Nusantara untuk mewujudkan pendidikan terapan yang membekali peserta didik dengan keterampilan yang relevan, kontekstual, dan memiliki keseimbangan antara essentials and critical skills. Dengan dukungan 400 jaringan usaha Kompas Gramedia yang tersebar di Indonesia, maka salah satu dasar penentuan program studi perdana Politeknik didasarkan pada kekuatan jejaring dan dukungan industri guna menciptakan ekosistem link and match. Ketiga program studi perdana tersebut adalah program studi pada strata sarjana terapan, e-commerce logistik, animasi, serta pengelolaan konvensi dan acara. Politeknik Multimedia Nusantara berdiri di berbagai lokasi, yakni Kampus Palmerah yang berlokasi di Bisnis Kompleks Kompas Gramedia dan Kampus Gading Serpong dengan luas gedung 13.300 meter persegi dan hanya berjarak 500 meter dari kampus Universitas Multimedia Nusantara. Terdiri dari 5 lantai untuk operasional akademik dalam bentuk kelas teori, laboratorium, praktik kolaboratif, pelayanan mahasiswa, ruang dosen, dan function hall. Semuanya didukung dengan media pembelajaran berbasis ICT dan siap untuk penyelenggaraan pembelajaran daring atau hybrid learning yang didukung sistem akademik dan learning management system yang telah teruji. Kini, proses pembangunan fisik telah mencapai 85% dan siap beroperasi pada tahun akademik baru. Selain itu, Politeknik Multimedia Nusantara juga didukung oleh mitra institusi dalam satu naungan badan penyelenggara, yakni Universitas Multimedia Nusantara dalam bidang fasilitas, sarana, dan prasarana, sehingga seluruh sivitas akademika kedua institusi dapat berkolaborasi dalam tridharma perguruan tinggi. Politeknik Multimedia Nusantara meyakini bahwa keberhasilan pembangunan sumber daya manusia dapat terwujud dengan kerja keras, karakter yang berintegritas, dan penyertaan ilahi untuk menjadikan pendidikan tinggi vokasi terbaik bagi Indonesia. Kembali lagi di Asik 7. Ayo, siapkan impian kamu. Dengan tema asik pada hari ini, animasi dan anim emang beda. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Kenalkan, aku Evan yang hari ini akan menemani teman-teman semua dalam acara asik pada malam hari ini.
Hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat seru seputar dunia anim. Nah, sebelum masuk lebih lanjut, aku penasaran deh, pengen nanya kepada teman-teman. Di sini ada yang mengikuti anim atau suka baca manga? Boleh dong tulis di kolom chat, misalnya suka One Piece atau suka Fairy Tail. Ayo, apakah ada teman-teman di sini yang suka nonton anim atau baca manga? Oh, dari Lanang. Lanang suka nonton anim. Oke. Suka nonton anim juga. Ini dari Vanessa ya. Sama. Saya juga suka nonton anim, tapi lebih suka baca manga sih. Ada beberapa manga yang dari SD aku sudah ngikutin, seperti One Piece, lalu ada Fairy Tail, terus ada oh, ada juga beberapa lainnya sih. Ada Naruto tentunya pasti ngikutin dari zamannya Naruto sampai sekarang anaknya tuh si Boruto. Itu aku ikutin. Ini beberapa dari teman-teman banyak nih. Ada yang suka Alexander, suka nonton anim, lalu Graciela juga suka anim dan manga. Terus ada yang suka menggambar juga nih, menggambar manga. Ada manhwa juga. Oke, teman-teman, terima kasih untuk jawabannya. Dan bagi teman-teman semua yang menyukai anim dan tertarik bagaimana sih proses pembuatan anim atau seputar tentang anim, inilah saat yang tepat karena pada malam hari ini kita mau bersama-sama membahas lebih jauh terkait anime ini. Baik, teman-teman, sebelum aku memanggil dan memperkenalkan narasumber, aku sedikit mau sedikit menginfokan ke teman-teman semua kalau acara asik ini adalah acara yang diselenggarakan oleh Multimedia Nusantara Politeknik. Seperti tadi yang video di awal sudah kita lihat ya, itu ada sedikit tentang MNP. Nah, ini ada satu video lagi yang ingin aku puterin untuk teman-teman semua. Oke, teman-teman, secara singkat aku sedikit mau menginfokan ke teman-teman semua kalau MNP ini adalah perguruan tinggi vokasi terbaru yang kita tuh menitik beratkan kepada pendidikan keterampilan. Kita ini merupakan bagian dari Kompas Gramedia Group yang juga menaungi salah satu universitas yang aku yakin teman-teman semua pasti sudah mengenal dan mengetahui, yaitu kampus Universitas Multimedia Nusantara. Jadi, MNP ini adalah adik kandung dari UMN. Seperti itu, teman-teman. Dan kita bentuknya adalah pendidikan vokasi, politeknik. Ya, politeknik itu sebenarnya lebih menitik beratkan kepada keahlian di lapangan, profesional di industri ya, di lapangan. Jadi semenjak kuliah, teman-teman mahasiswa di Politeknik ini telah telah mengasah skill-nya untuk bisa mengikuti tuntutan dunia industri atau dunia profesional. Saat ini MN Poli sudah memiliki 3 jurusan, yaitu animasi, event management, dan satu lagi e-commerce logistik. Salah satu jurusan animasi kami ini kami implementasikan dalam acara asik pada malam hari ini, yaitu terkait anim ini. Seperti itu. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk lebih lanjut ke dalam acara, aku pengen mengajak teman-teman untuk main bersama. Jadi ada satu kuis. Kalau teman-teman yang berhasil, yang beruntung, bisa mendapatkan voucher e-money sebesar 50.000 yang akan ditransfer kepada teman-teman semua. Mainnya apa? Ini. Sudah terlihat ya di layar teman-teman semua? Kita akan main games menebak tipe dari film animasi. Ada beberapa film yang akan ditampilkan. Kita lihat rules-nya.
Oke, cara mainnya sangat gampang. Nanti ada poster animasi yang ditampilkan. Nanti ada pilihan ganda di sebelah poster itu. Teman-teman tinggal menjawab jawabannya di kolom chat Zoom ini. Apakah itu A atau B atau C. Nanti akan ada titik-titik-titik yang akan saya berikan itu sebagai penanda bahwa waktu menjawabnya sudah selesai. Nanti yang paling cepat dan benar itu yang berhasil mendapatkan voucher e-money sebesar 50.000 tersebut. Ingat, teman-teman hanya boleh tebak satu kali ya pertanyaannya. Nggak boleh cari dulu di internet. Pesan sponsor, jangan curang. Sudah siap? Mari kita langsung saja melihat pertanyaan pertama. Oke, ini film yang sangat... Oh, udah langsung ada jawab. Ya sudah, aku sudah banyak menjawab. Aku pencet tanda titik. Sudah, stop. Kita lihat siapakah pemenangnya. Ada yang jawab A, ada yang jawab B. Tapi jawaban yang benar apa? Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah 2 dimensi. Oke, siapakah yang paling pertama dan benar? Jawabannya A. Yang paling pertama adalah Vanessa Wilson. Vanessa Wilson yang paling pertama dan menjawab benar. Selamat untuk Vanessa Wilson untuk ronde pertama. Jangan khawatir, kita masih ada ronde kedua. Ingat ya, teman-teman jawabnya sesudah saya bilang silakan jawab. Kita lihat langsung soal kedua. Oke, silakan dijawab. Apa jawabannya? A, B, atau C? Sudah semakin banyak. Oke, stop. Saya sudah kasih titik-titik. Kita lihat jawaban yang paling cepat dan benar. Apakah jawabannya? Jawabannya adalah next. Jawabannya adalah B, stop motion. Siapakah yang pertama kali menjawab stop motion? Mungkin aku minta bantuan Rizka atau Nia untuk melihat ya, sambil kita langsung next. Yang pertama adalah, Ray. Yang benar adalah yang jawaban yang nama Zoom-nya REY. Nanti panitia akan ngechat Ray ya. Kita langsung lihat soal ketiga, soal terakhir ya untuk sesi ini. Oke, ada film Candy Monster dan judulnya jawabannya apa? Silakan langsung dijawab. Aku kasih waktunya sudah selesai titik. Siapa yang benar? Oke, kita lihat saja jawabannya. Apakah jawabannya? Jawabannya adalah C, animasi 3D. Siapa yang paling pertama berhasil? Oke, yang paling pertama adalah Erika Santi. Jadi Erika Santi, kamu selamat berhasil memenangkan pertanyaan ketiga. Oke, kita lanjut aja dulu. Kuisnya sudah beres? Atau masih ada? Oke, teman-teman jangan khawatir bagi yang belum beruntung pada sesi pertama ini, karena kita masih akan ada door prize berikutnya bagi teman-teman yang aktif bertanya di sesi Q&A. Jadi bagi teman-teman, silakan mengikuti dengan baik. Bagi yang tadi bisa yang pertanyaannya menarik dan keren, bisa mendapatkan door prize sebesar 50.000 juga. Oke, sudah pada segar. Aku rasa teman-teman sudah siap untuk masuk ke sesi berikutnya. Sebelumnya aku ingin sedikit membacakan kedua narasumber kita hari ini. Yang pertama, narasumber kita adalah Pak Leo. Pak Leo ini adalah seorang yang
luar biasa yang saat ini dan sejak tahun 2013 bekerja dan berkarya langsung di Jepang. Jadi saat ini Pak Leo dari Jepang hadir Zoom bersama kita. Sejak tahun 2000 menjadi graphic designer dan lalu menjadi kompositor di berbagai periklanan dan akhirnya saat ini menjadi lighting and compositing artist dari film animasi berjudul Saint Seiya Night of the Zodiac. Seperti apa? Kita coba lihat slide berikutnya. Nah, selain Saint Seiya tadi, Pak Leo juga menangani sebuah karya animasi, yaitu Transformer. Oke, teman-teman mungkin ada yang sudah tahu atau sudah pernah menonton kedua film ini. Ini ada trailer singkat yang ingin aku tunjukkan kepada teman-teman semua. You want to sleep on our turf? You gotta pay the rent, old man. Hey, leave him alone! You don't know how you did that, do you? Ini dari film Allow Saint me to Seiya ya. explain. Throughout history, there have been warriors called knights. I believe Athena will save the world. Whenever Athena is in danger, the knights come into existence. This is your destiny. Pegasus! Ryushingen! We have to attack together. I should have killed you earlier. If we die together. Oke. Itu trailer yang pertama, ada trailer yang kedua. Dark forces are gathering. There are Decepticons scattered all over the globe. A new power is rising. Prepare yourselves for battle. And when a legendary hero is weakened, Stop! You're tearing him apart! the enemies of Earth grow stronger. Steel Joe trying to build an army. And that makes him twice as dangerous. I want to assemble a different team, a better team. To defeat this evil, These elite warriors seem more than adequate. the Autobots that stood united Optimus isn't up for this. Your concern is unwarranted. must face this enemy divided. Is this really a good idea, sir? My order stands. You are either undeniably brave or foolish. I'm gonna go with the first one. Transformers, robots in disguise. Oke. Keren banget ya, teman-teman. Jadi pengen nobar. Tetapi kita lanjut dulu. Karena inilah nanti pembicara kita yang kedua adalah Pak Yohanes Mercy. Nah, beliau bekerja menjadi 3D animator di beberapa studio. Ada pertama di Dreamlight, lalu pernah menjadi 3D animator juga di Infinite Framework Studios. Dan juga menjadi lighting and render artist di MNC Animations. Dan saat ini beliau menjadi salah satu dosen animasi di jurusan animasi Universitas Multimedia Nusantara. Dan bersama mahasiswa UMN dan juga bersama PT MDN, Pak Yohanes Mercy juga memproduksi sebuah karya yaitu film animasi Candy Monster. Ini ada sedikit trailer buat teman-teman.
tell you a story. A story about Candy Monster. Oke, teman-teman, sekian sedikit perkenalan terhadap kedua narasumber kita. Aku yakin teman-teman semakin gak sabar pengen langsung lebih jauh lagi mendengarkan sharing dari kedua narasumber kita. Bagaimana sih mereka bisa membuat sebuah karya yang begitu keren? Nah, langsung saja tanpa lama-lama lagi saya panggil kedua narasumber kita, Pak Yohanes dan Pak Leo. Halo. Halo, selamat sore. Halo semuanya, selamat sore. Selamat sore. Bagaimana Pak kabarnya? Baik? Baik. Baik. Panas di Tokyo panas. Di Tokyo, oke. Di Tangerang hujan, Om. Baik. Nah, Pak Leo, Pak Yohana, Pak Mercy, aku yakin teman-teman ini udah semakin gak sabar untuk langsung lebih jauh lagi memperdalam tentang ini. Apa sih anime atau animasi? Mungkin kita langsung mulai saja ya kepada Pak Mercy duluan untuk dipersilahkan memberikan sharing kepada kita semua. Oke, baik. Terima kasih, Mas Evan. Sekali lagi, selamat sore ya, teman-teman semua. Mungkin tadi Mas Evan sudah menjelaskan sedikit soal profil saya. Jadi, ya, teman-teman nanti bisa panggil. Biasa sih kalau di kelas ya, kalau saya sih belum dipanggil Pak ya. Mungkin karena saya masih kelihatan muda, jadi saya masih dipanggil Kak biasanya sama teman-teman di kampus. Oke, mungkin di sini saya nggak akan cerita soal gimana cara buatnya dulu, enggak. Tapi di sini tuh saya pengen kayak ngasih fun facts. Apa sih yang terjadi di dunia anime atau animasi Jepang. Mungkin kita lebih santai ya, karena ini kan sesi non formal, jadi saya nggak pengen teman-teman juga pusing nih, belum apa-apa gitu kan. Wah, nanti banyak istilah yang macam-macam. Nggak, kita santai aja ya teman-teman. Oke, saya izin share screen ya, karena di sini saya akan nunjukin beberapa bukan materi sih, trivia yang mungkin nanti akan berguna ya teman-teman, bagi teman-teman tuh kalau misalnya mau masuk animasi itu seperti apa. Oke, perkenalan udah, saya rasa saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi ya. Nah, mulai dari ini deh, kan topik kita nih anime ya. Saya yakin nih di tempat teman-teman semua atau teman-teman semua lah, itu kan pasti masuk ke sini itu karena judul atau topik dari ini ya, sharing session ini, yaitu apa sih bedanya antara anime dan animasi gitu. Nah, mungkin saya sedikit cerita soal apa itu anime di zaman saya ya, karena mungkin nih kita semua tuh udah agak beda generasi. Saya mungkin generasi tahun 90-an, mungkin nanti Om Leo itu generasi yang lebih senior lagi, dan mungkin teman-teman itu generasi yang lebih baru lagi daripada saya. Nah, ini nih yang kalau teman-teman lihat nih, ada poster Dragon Ball, Ranma Half, terus Gundam, Conan dan Digimon. Ini tuh adalah yang membuat saya terjun ke dunia ini sih sebenarnya. Saya udah suka nonton anime itu dari umur 5 tahun, jadi udah kecil, dari kecil banget. Karena jujur aja dulu anime itu aksesnya masih susah banget ya teman-teman, nggak kayak sekarang. Sekarang kan teman-teman bisa baca manga di website gitu, terus habis itu bisa nonton anime juga yang free dalam tanda kutip. Nah, itu di website juga ada, atau mau yang resminya di Netflix atau di Disney Plus itu juga ada. Nah, kalau zaman saya itu anime itu cuman bisa disaksikan dari 2 medium. Yang pertama adalah TV. Jadi belum ada internet tuh zaman saya. Jadi TV. Jadi setiap hari Minggu
yang saya tungguin itu adalah anime-anime itu tuh. Dragon Ball itu wajib, terus habis itu Gundam itu wajib, terus habis itu Conan dulu sempet, Digimon tuh ingat tuh jam 8 pagi, itu tuh tahun 90-an saya tungguin. Nah, yang kedua adalah tuh aksesnya dari DVD atau dulu tuh yang namanya Laserdisc. Itu kita bisa beli yang dulu masih Laserdisc tuh yang gede banget. Sekarang kan DVD tuh yang udah kecil dan sekarang udah nggak kepake lagi kan, maksudnya udah banyak USB. Dulu tuh Laserdisc yang gede, nah terus beli deh satu keping itu tuh mahal banget gitu. Pokoknya untuk nonton anime di zaman saya itu susah banget. Nah, saya yakin bahwa kalian tuh punya entry point ya masing-masing, entah kalian nonton apa dulu, terus habis itu dapat cerita dari mana, atau mungkin entry point-nya itu malah dari manga, komik yang ada di Gramet atau di toko buku gitu ya, atau online mungkin, itu bisa jadi salah satunya. Nah, oke, di sini saya nggak akan bahas soal yang berat-berat gitu ya, saya akan bahas soal trivia-trivia yang mungkin akan menarik buat kalian gitu ya. Nah, oke. Ini teman-teman bisa lihat layarnya kan ya semua. Kalau misalnya saya tunjukin ini, ada yang tahu nggak ini siapa? Kalau ada yang tahu, silahkan angkat tangan. Saya pengen tahu. Wih, Vanessa nih bilang mirip Jackie Chan. Tapi bukan, dia bukan Jackie Chan. Ayo, pembuat anime pertama. Nah, Ray, kenal nggak siapa? Buat Doraemon, sayangnya bukan. Terus, oke, ini kayaknya ada yang tahu nih, Natasha F, pengarang Astro Boy. Ya, benar. Beliau itu adalah Osamu Tezuka. Beliau itu adalah pengarang Astro Boy yang istilahnya apa ya? Banyak dapat julukan dari penggemar-penggemar animasi di Jepang. Ada yang bilang dia the god of manga. Ada yang bilang dia tuh the godfather of anime gitu ya. Nah, kenapa bisa dapat banyak julukan kayak gitu? Karena kontribusi yang beliau berikan di dunia perkembangan animasi di Jepang atau anime yang kita sebut ya, itu tuh banyak banget gitu. Mungkin kalau misalnya di list itu lebih dari 5 atau lebih dari 10 gitu, itu banyak banget gitu ya. Dimana kita akhirnya bisa menikmati anime itu ya sebebas sekarang gitu. Karena pada zamannya itu kan teman-teman bisa lihat beliau tuh hidup di tahun lahir di tahun 1928 sampai 1989. Nah, ya memang sangat disayangkan sih beliau udah nggak ada ya, tapi karyanya tuh udah ratusan judul manga dan ratusan episode dari ini ya anime. Nah, sekarang langsung aja deh, apa sih yang dikontribusikan oleh Mr. Osamu Tezuka ini? Yang pertama adalah benar, tadi Natasha, beliau adalah pengarang Astro Boy, tapi harusnya nama aslinya itu bukan Astro Boy ya, tapi Tetsuwan Atom. Itu nama asli Jepangnya. Kalau nggak salah rilis itu tahun 1950, ya which is saya belum lahir, tentunya kita semua yang di sini sepertinya belum lahir. Nah, beliau udah bikin komik Tetsuwan Atom ini atau Astro Boy. Yang Astro Boy itu sebenarnya adalah nama adaptasinya nanti yang dipakai untuk distribusi ke US gitu. Yang kedua itu adalah Kimba the White Lion. Nah, ini kalau misalnya teman-teman ngikutin Disney juga ya, di beberapa tahun belakangan ini kan muncul apa namanya movie live action, bukan live action juga sih, CG The Lion King. Mungkin di tahun 90 itu juga ada The Lion King juga. Nah, itu juga jadi salah satu karya monumental dari Bapak Tezuka sendiri, Mr. Tezuka sendiri, dan dia punya beberapa poin kontroversi dalam tanda kutip dengan apa namanya yang The Lion King sendiri. Saya nggak akan bahas lebih detail soal itu. Silakan teman-teman cari, banyak kok artikel soal itu antara Kimba the White Lion dan The Lion King-nya Disney, gitu ya. Nah, itu Denny bilang itu sebelah Astro Boy apa nih ya? Itu judulnya adalah Kimba the Lion King. Itu tahun 1965.
animated TV series-nya. Nah, dari dua ini tuh sebenarnya banyak banget yang dikontribusiin. Mungkin saya cuma bisa kasih 3 aja ya teman-teman, karena kalau dijabarin satu-satu tuh banyak banget. Nah, kontribusi dari Mr. Tezuka yang pertama itu adalah limited process animation. Limited animation process. Yang kedua adalah stop image. Nah, stop image itu apa? Itu nanti akan saya jelasin. Dan yang ketiga itu adalah recycled animation. Nah, sebelum aku lanjut jelasin apa itu limited animation process, aku pengen nanya dulu nih dari teman-teman. Apakah ada yang udah pernah coba bikin film animasi nggak? Kalau ada, silahkan angkat tangan. Oke, Wisnu pernah, Kuku pernah, terus Vanessa. Oh, Vanessa no. Oke. Emi juga pernah. Nah, berarti kalau misalnya teman-teman yang udah pernah bikin animasi gitu, mau itu sendiri kayak atau nanti ada commission gitu ya. Nah, pasti udah tahu dengan salah satu istilah yang ada di animasi, itu yang disebut dengan frame rate atau frame per second. Nah, bagi yang belum tahu ya teman-teman, frame rate itu adalah istilah yang digunakan oleh para animator untuk mendefine berapa gambar yang harus digambar dalam 1 detik. Gitu. Oke. Nah, normalnya ini ya trivia aja ya. Jadi normalnya mata manusia itu punya tingkat kefokusan atau bisa membaca frame rate atau refresh gitu ya. Itu tuh selama idealnya 24 kali per detik. Itu. Nah, ketika membuat animasi, animator 2D, terutama animator klasik yang ada di eranya ya, itu yang 1950 sampai 70, itu harus menggambar sebanyak 24 sampai 30 gambar per detik, teman-teman. Tuh, bayangin. Mungkin teman-teman udah nyoba gambar, mungkin bisa pakai Photoshop, Wacom, atau mungkin masih hand drawn di paper, fine gitu ya. Ya teman-teman kan bisa ngebandingin tuh, bikin 1 gambar aja tuh berapa lama. Gitu ya. Mungkin ada yang sejam cepat gitu ya. Ada juga yang 2 jam, ada yang juga 3 jam. Coba bayangin untuk bikin 1 detik aja kita butuh 25 gambar. Nah, itu tuh bakal lama sekali prosesnya, teman-teman. Nah, Mr. Tezuka ini itu sebenarnya ini bukan penemuan baru, tapi salah satu orang yang berani melimit jumlah frame rate yang digunakan oleh 2D animator pada saat itu. Nah, 25 fps atau 25 gambar per detik, itu tuh beliau bisa limit jadi 1/3-nya atau 1/2-nya. Nah, teknik itu yang disebut dengan 2D animation ya, itu namanya on once, on twos, dan on three. Jadi kalau on once, itu adalah 1 gambar untuk 1 frame. Jadi kalau 1 detik ada 24 frame, itu berarti ada 24 gambar. Kalau on twos, berarti 24 gambar itu tuh dibagi 2, karena 1 gambar itu dibagi untuk 2 frame. Nah, mungkin untuk menjelaskannya, saya akan bantu pakai visualisasi ya. Yaitu saya akan coba memberikan YouTube penjelasan lebih singkat apa itu limited animation. Oke, ini pada bisa kelihatan semua kan ya YouTube-nya ya? Coba deh aku share ulang. Kelihatan. Oke. Siap. Nah, sekarang coba aku play ya. Semoga lancar ya, teman-teman. Now let's compare them one right after another. That's 10 pictures per second, 15 pictures per second, and 30 pictures per second. And now let's try it side by side. Nah, mohon maaf, ini mungkin agak kelamaan, jadi saya potong di tengah aja untuk memberikan gambaran yang lebih clear ya, teman-teman. You'll notice the one on the right is smoother looking than the one on the left. That's why we like working at 15 frames per second. Let's look at it in slow motion. So even though we start to fall and hit the ground pretty much at the same time, one takes 10 pictures, the other takes 15 to show the same per second.
Again at full speed. So now let us compare 15 pictures per second with 30. You'll notice that 30 pictures per second looks smoother than 15 pictures per second. This is because there is more information for your eyeballs to process. These different speeds animators call frame rates. The rate the projector plays back our pictures. Ooh, that looks like it hurts. Just like the bouncing ball, I bounce on the ground. So now my daredevil self wants to try some. Ya, ini sorry aku cut lagi buat biar lebih cepat aja. Nah, jadi frame rate yang digunakan oleh Mr. Tezuka pada saat beliau membuat ini ya, apa namanya, Astro Boy, itu tuh nggak sampai 24 fps. Jadi beliau bisa mengurangi jumlah fps-nya sehingga gambar yang harus diproduksi oleh para 2D animators itu jauh lebih berkurang daripada semestinya. Oleh karena itu Astro Boy itu jadi produksinya jauh lebih efisien, jauh lebih cepat, sehingga episodenya juga jadi banyak banget dalam waktu singkat. Nah, teknik itu tetap dipakai loh sampai yang sekarang ya, anime modern zaman sekarang. Mungkin nanti coba teman-teman bisa lihat ya, mungkin teman-teman punya QuickTime Player gitu, atau mungkin punya VLC di rumah, terus habis itu coba style video animenya, terus teman-teman scrub deh. Scrub itu pencet next frame, geser satu-satu, itu pasti teman-teman akan nemu gambar yang sama diulangin 2 kali. Gitu. Terus yang kedua, frame separation atau image separation atau stop image. Nah, ini contohnya juga di Astro Boy ya teman-teman. Kan mungkin teman-teman udah pernah dengar sedikit history mengenai 2D animation. Bahwa 2D animation dulu itu tidak seperti 2D animation yang sekarang ya teman-teman. Jadi ada yang namanya celluloid, dan celluloid itu tuh bentuknya kayak mika transparan gitu loh. Di era-era 40 sampai 70 tuh kayak mika transparan. Yang buat jilid buku atau laporan kalau di tempat teman-teman. Nah, terus habis itu animator harus ngegambar di atas mika itu. Gitu. Nah, zaman dulu di era 40, 50, apalagi 60 tuh baru mungkin awal-awal komputer ya, tapi komputer itu belum dipakai untuk membuat produksi sebuah animasi ya. Gitu. Jadi prosesnya itu masih manual dengan menggunakan kamera. Jadi kita berhasil membedakan antara sel yang digunakan di belakang sini nih ya teman-teman. Ini kan ceritanya atom itu tuh lagi terbang melalui pesawat. Nah, yang di pesawat ini itu kalau Disney itu semuanya digerakin. Jadi kayak mungkin ada gerakan yang tipis-tipis gitu ya. Jadi semua itu nah, atomnya sendiri itu tuh pergerakannya banyakkan diem. Jadi kan terbangnya udah statis nih, gini. Itu yang digerakin itu tangannya saja. Gitu. Jadi tangannya digerakkan kanan kiri gitu ya. Tapi sebagian besar dari badannya itu diam aja. Gitu. Ini kontribusi yang kedua yang masih dipakai sampai sekarang. Kemudian yang ketiga, itu adalah recycled animation. Nah, mungkin ini terlihat males ya, tapi ini sangat efektif dalam produksi animasi serial, terutama serial yang punya episode yang panjang. Oke, di sini saya akan coba ngasih YouTube lagi, sedikit aja cuplikan ya. Recycled animation itu seperti apa sih? Gitu. Sebentar. Nah, ini contohnya kalau teman-teman tahu ini dari film Dragon Ball Z yang ada di tahun 1990-an.
teman-teman bisa ngelihat ini banyak adegan still sebenarnya, yang banyak itu visual effect-nya, kayak ada ledakan, gitu ya. Mungkin aku kecilin suaranya dulu ya. Nah, terus habis itu kita bisa lihat si dewanya ini tuh masih lari terus. Nah, lari ini itu tuh animasinya sama, nggak perlu digambar ulang. Gitu. Nah, ini mungkin terjadi juga kalau misalnya teman-teman pernah nonton Kapten Tsubasa yang tahun 90-an, itu bakal banyak banget tuh animasi recycle yang kayak gini. Karena basically Tsubasa kan itu anime soal bola ya, dan dia tuh bakal lari-lari terus. Nah, cycle rally-nya itu tuh bakal diulang ke episode-episode lainnya. Gitu. Ini juga masih dipakai tekniknya sampai sekarang. Cuman kadang-kadang teknik itu tuh harus diedit lagi ya supaya nggak kelihatan apa ya, terkesan males gitu loh kalau misalnya nggak ada editan lagi atau misalnya sama persis dipakai, pasti ntar lama-lama audiensnya tuh tahu. Nah, kemudian fun fact yang kedua soal art style in anime gitu ya. Sebenarnya kalau art style di anime ada dua hal. Yang pertama adalah coloring dan yang kedua adalah dari proporsi dan shape-nya sendiri, teman-teman. Nah, kalau dari coloring sendiri dari zaman dulu nih sampai zaman sekarang, teknik yang dipakai itu akan tetap basisnya itu satu, yaitu adalah cel shading. Kalau teman-teman udah pernah baca buku How to Draw Manga atau udah pernah bikin ini ya, apa namanya, ilustrasi 2D manga, itu pasti udah tahu teknik ini tuh digunakannya tuh seperti apa, gitu. Nah, walaupun sekarang itu banyak polishing yang jauh lebih halus lagi ya, kayak misalnya ini Kimba the White Lion, ini tahun 1995, teman-teman bisa ngelihat bahwa shading ini, atau shadow, bagian shadow dari kita, itu tuh cuman ada di beberapa tempat doang, ya kan? Nah, kalau misalnya kita bandingin sama Attack on Titan sekarang, itu juga sama sebenarnya. Shadow-nya itu cuma dari satu level doang, yang ada misalnya di karakter Mikasa ini yang ada di sebelah kanan. Nah, itu shadow-nya cuma ada di sebelah kanan. Sedangkan sebelah kiri itu adalah color midtones-nya atau normalnya. Nah, ini based on apa? Kenapa namanya cel shading sih? Cel shading itu sebenarnya diambil dari kata cel animation, yang teknik pewarnaannya disesuaikan dengan itu, teman-teman. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman cek sendiri deh, cel animation itu akan seperti apa ya. Jadi, animator dalam pewarnaannya itu tuh tidak mewarnai seperti layaknya painting atau digital painting yang ada gradiennya, terus habis itu warnanya ada banyak, color campuran warnanya itu banyak, tuh enggak. Karena di cel sendiri dulu kalau misalnya artis, namanya tuh ink and paint artis ya. Ink and paint artis tuh ngewarnain dia ada gradiennya, itu hasil animasi full filmnya tuh kemungkinan besar kacau. Kenapa? Mungkin nanti ada percampuran gradien untuk shading-nya. Itu tuh ada yang nggak match antara bergambar ini sama gambar ini, atau antar shot ini sama shot ini. Makanya untuk teknik warnaannya itu kita biasanya di anime itu pakai cel shading yang gampang dikontrol. Gitu. Nah, basisnya untuk cel shading itu seperti ini ya, teman-teman. Ini basic cel shading. Itu cuman ada 3 level. Namanya yang putih ini itu namanya highlight, di mana itu adalah titik yang paling terang. Kemudian yang tengah ini itu namanya midtones. Itu adalah warna asli biasanya ya, warna asli si kulit atau objek. Terus yang level ketiga ini adalah shadow. Nah, untuk anime modern gitu, itu kadang-kadang karena sekarang kan udah pakai teknologi komputer, even itu tuh dia, jadi udah hampir nggak ada deh, jarang banget yang pakai teknik cel animation. Jadi biasanya ini ada sedikit gradasi ini di daerah sini. Itu yang menyebabkan anime-anime zaman sekarang itu looks-nya tuh keren-keren gitu. Tapi basic-nya itu tetap adalah cel shading. Terus fun fact lagi nih, cel shading itu adalah salah satu art style yang paling banyak diulik oleh CG artis nih zaman sekarang. Nah, teman-teman tahu dong, pasti ini gambar apa, anime apa kan? Kalau nggak tahu, silakan teman-teman cari dan nonton Attack on Titan atau Shingeki no Kyojin. Nah, 2 gambar ini, yang pertama itu diambil
dari ini ya, apa namanya, season 1 Shingeki no Kyojin, dan gambar yang kedua itu diambil dari season 4 atau yang season final Shingeki no Kyojin-nya. Nah, perbedaannya adalah, teman-teman, yang kiri itu tuh masih hand drawn, semua masih digambar deh pakai cel, sedangkan yang kanan itu tuh semua udah pakai CG. Pakai CG itu maksudnya 3D ya. Gitu. Jadi cel shading itu adalah salah satu art style yang sekarang tuh masih diulik dan sangat digandrungi untuk anime. Justru challenge anime untuk kedepannya adalah dia tuh harus bisa nge-embrace itu semua. Gitu loh. Jadi harus bisa seamless secara 2D. Karakter-karakter yang ada di Shingeki no Kyojin kan tuh masih 2D. Tapi untuk Titan-nya, semua dari season 4 itu diubah jadi 3D. Nggak ada yang nyadar kan? Nah, itu berarti bagus banget tuh tim CG-nya. Kemudian, mungkin karena waktunya dikit, kayaknya aku skip aja. Nah, fun fact yang ketiga, ini adalah, mungkin kita pernah dengar ya, slogan, anime itu bukan buat anak-anak, tapi kartun itu buat anak-anak. Nah, sebenarnya ini bisa yes atau enggak, karena gini, kalau misalnya, kenapa bisa muncul slogan ini? Kalau ditilik lebih lanjut lagi, itu sebenarnya penyebabnya adalah approach yang berbeda dalam penceritaan nih, teman-teman. Nah, oke, mungkin aku kasih ilustrasi dengan gambar gini aja ya. Kayak misalnya nih Gundam, pertama yang muncul tuh tahun 1978, posternya itu ya. Terus habis itu Tom and Jerry yang muncul di tahun 1959. Saya nggak dapet sih yang Tom and Jerry di tempat yang sama, gitu ya. Nah, sebenarnya dari Astro Boy sih, cuman ya gitu deh pokoknya. Untuk lebih gampang ilustrasikan tuh Gundam. Nah, kebanyakan dari anime dengan visual gitu, iya apa namanya, story perumusan story-nya itu berbeda dengan yang animasi-animasi yang western pada umumnya. Itu kayak Tom and Jerry, kita tahu sebenarnya dia tuh ceritanya soal keisengan. Mungkin kejayaan si Jerry pertama ngerjain si Tom, atau nggak si Tom yang pengen ngapain si Jerry gitu. Pokoknya gitu terus sih kan. Tapi kalau misalnya kita lihat ritmenya Gundam, atau mungkin di sini Astro Boy atau Atom tadi, itu tuh ceritanya tuh beda jauh dengan kartun-kartun atau animasi yang ada di western. Gitu. Makanya kalau teman-teman udah nonton Astro Boy nih, itu tuh dark banget Astro Boy sebenarnya. Dia kan kayak ini ya, apa namanya, robot yang diciptain untuk gantiin anak si profesornya, terus tapi profesornya nggak suka, terus dibuang. Itu kan dark banget. Dan selama satu season itu perkembangannya itu menunjukkan bahwa si Astro Boy itu nanti seperti apa. Sedangkan kalau Tom and Jerry, itu tuh kita nggak ngelihat ending dari Tom and Jerry itu, the real ending-nya itu seperti apa. Tapi si Atom tuh, iya kita bisa ngelihat ending-nya itu apa. Itu walaupun di anime Jepang itu juga ada cerita yang serupa kayak Doraemon gitu ya, mungkin Ninja Hattori juga, atau mungkin beberapa yang cerita soal apa namanya plot driven kayak gitu, itu bisa juga. Tapi approach pertama kali untuk anime itu tuh karakter, makanya tuh langsung jeder banget pas anime itu pertama kali muncul di internasional. Terus yang keempat, ini fun fact terakhir. Nah, tahu nggak bedanya anime biasa sama yang western? Anime biasa itu udah dari awal difokuskan untuk transmedia. Mungkin ini kata-kata yang baru ya buat teman-teman, tapi ini adalah next big thing-nya. Oke, nanti teman-teman bisa cari transmedia itu kayak gimana dan segala macam. Intinya adalah satu judul anime itu tuh bisa banyak output. Emang dirancang tuh kayak gitu, teman-teman. Jadi kayak apa namanya, Attack on Titan. Oke, mungkin ada yang nonton animenya doang, ada yang bacanya manganya doang, terus baru nonton anime, atau dibalik ya, nonton dulu animenya terus baca manganya. Terus mungkin ada juga yang baca visual novelnya. Kalau misalnya teman-teman tahu nih, visual novelnya tuh ada sequel sebelum semua itu kejadian. Terus ada juga gamenya, gitu kan. Nah, terus juga ada live action adaptation-nya, yang mungkin teman-teman udah nonton atau juga belum. Terus kalau misalnya teman-teman udah ngefans banget nih sama Attack on Titan, pas denger theme song-nya, itu tuh teman-teman langsung tahu, wah ini nih theme song-nya Attack on Titan nih, gitu kan. Nah, anime kenapa bisa segede itu, se-immerse itu, karena anime itu memang disiapkan untuk ke semua lini medium. Jadi bukan cuma satu doang ya. Kebanyakan kalau misalnya di western, itu ya animasi aja gitu. Tapi kalau di Jepang itu semua udah dipikirin, bahkan mungkin
itu tuh udah dipikirin sampai merchandising-nya. Merchandising-nya apa? Ya udah, itu mainan yang kita beli. Action figure yang kita beli, Gundam yang kita rakit, dan pernak-pernik itu semua. Oke, saya rasa waktunya sudah habis buat saya. Terima kasih atas waktu untuk mendengarkannya. Mungkin saya akan kembalikan ke Mas Evan. Oke, terima kasih banyak Pak Mercy untuk sharing yang pertamanya. Wow, sangat menarik Pak Mercy. Saya juga mendapatkan banyak input insight baru untuk pertama. Oke, baik teman-teman, sambil kita bersiap-siap mendengarkan sharing dari Pak Leo, bagi teman-teman yang memang memiliki pertanyaan, boleh untuk ditaruh saja langsung di kolom chat. Nanti tulis namanya siapa dan pertanyaannya apa, langsung di kolom chat ya. Bisa nanti kita menjawabnya di sesi Q&A. Untuk sesi berikutnya, kita langsung saja memanggil Pak Leo yang saat ini jauh-jauh ya online dari Jepang untuk menemani kita semua pada malam hari ini. Halo Pak Leo. Halo semua. Halo lagi. Halo. Oke, Pak Leo, kita cerita-cerita aja, ngobrol. Mungkin bagaimana sih Pak Leo bisa sampai saat ini bekerja ya di Jepang, bisa berkarya di Jepang. Perjalanannya mungkin bisa di-sharingkan gitu, Pak Leo. Oke. Perjalanan saya sih lumayan panjang ya. Dulu kuliah, karena waktu zaman saya kuliah, itu kan belum ada pilihan animasi film tuh belum ada. Jadi saya tuh dulu kuliah engineer, tapi memang hobinya anime, ya sudahlah. Jadi saya kerja desain grafis saat itu. Jadi karena dulu tuh studio animasi kan belum ada. Habis itu saya kerja di post production. Post production itu kebanyakan ngerjainnya iklan di TV. Posisi saya sih waktu itu kompositor ya. Kalau buat teman-teman yang belum tahu kompositor itu, simpelnya dulu untuk iklan itu, kalau syuting itu kan, misalnya produk kecantikan, itu waktu syuting, kulitnya pasti nggak sempurna. Lalu kalau iklan sikat gigi, odol, ya giginya pasti kuning-kuning aslinya. Nah, itu tugas saya bikin cantik-cantik semuanya di post production. Nah, itu setelah berapa tahun saya kerja itu, saya pindah ke studio animasi di Batam, Infinite Studio. Setelah itu baru saya apply kerja ke Jepang. Waktu itu saya apply ke studio namanya Polygon Pictures di Jepang, di Tokyo. Kebetulan waktu kerja di Infinite Studio dulu, pernah ngerjain project dari Polygon Pictures. Jadi saya tahu, oh ada studio ini di Jepang. Mereka kebetulan English friendly, beda sama studio pada umumnya. Jadi ya udahlah, saya iseng, saya coba apply ke sana. Wawancara juga lewat Skype waktu itu, dapat. Saya waktu itu juga apply visa, yang waktu itu juga agak deg-degan sih. Soalnya studio kan tidak tanggung jawab kan untuk visa, harus ke imigrasi. Tapi untungnya semua dapat, semuanya lancar. Saya berangkat ke Jepang tahun 2013 waktu itu. Ya, kira-kira perjalanannya kayak gitu sih, Evan. Oke. Nah, selama apa ya, kan mengawali karirnya berkarya di studio animasi yang ada di Indonesia gitu ya, dan ini di Jepang. Apa sih mungkin ada yang berbeda atau bagaimana? Kalau mungkin saya start persamaannya dulu ya. Kalau dulu dibandingin sama studio animasi Infinite Studio di Batam, itu merupakan salah satu studio animasi yang terbesar ya, mungkin sampai saat ini tetap yang terbesar di Indonesia. Saya cukup beruntung karena pipeline itu sudah level internasional. Sudah level internasional, jadi kalau boleh saya bilang,
secara garis besar mungkin 80-90% sama di Jepang. Jadi posisi-posisi artisnya, pembagian-pembagian tugasnya, penjadwalannya semua juga mirip-mirip semua, hampir semua yang sama di Jepang. Tapi waktu saya pindah ke Jepang, itu saya berasa nih bedanya nih ada juga mungkin pipeline-nya di studio itu lebih matang dalam artian otomatisasinya lebih banyak di studio di animasi di Jepang, di Polygon Pictures terutama. Karena kenapa? Karena studio animasi di sini kebanyakan programmer itu banyak dibanding studio di Indonesia. Besar, bisa lebih dari 10 orang. Dan mereka itu setiap hari kerjanya membuat tools, membuat tools custom untuk artis-artis ini pakai supaya otomatis. Dalam artian suatu hal yang repetitif yang kita kerjain, mesti klik ini, klik itu, klik ini, klik itu bisa diotomatisasi oleh tool itu. Nah, jadi mungkin itu yang paling saya berasa, oh ini enak banget nih kerja di sini. Maksudnya di pipeline yang sudah lebih matang saya sebutnya. Yang kedua, mungkin internet lebih cepat ya, udah pasti. Dulu mungkin nggak tahu ya sekarang, tapi dulu itu internet untuk artis dibatasin. Karena terbatas aksesnya. Kalau di sini kita bebas, cuma ya dengan tanggung jawab ya pastinya. Jadi kita bisa cari reference di YouTube, di DeviantArt, di mana-mana. Kita tinggal lihat, kita bisa lebih berkembang lebih cepat karena referensinya banyak. Nah, dalam perbedaannya apalagi untuk penjadwalan. Untuk penjadwalan itu saya sih rasa untuk studio di Jepang itu lebih artist friendly dalam artian kita tuh nggak perlu kerja mati-matian masuk weekend, kerja sampai malam untuk meet target. Tapi in the end of the day kita tetap lembur sih, kita tetap kerja sampai malam, tapi itu keinginan kita sendiri untuk memperbagus hasilnya, karena shot-shot yang kita kerjain itu kan milik kita kan, milik kita. Jadi kita punya kepuasan tersendiri kalau hasilnya bagus. Kira-kira begitu. Nah, perbedaan lainnya tuh yang paling mencolok mungkin yang saya juga cukup kaget di sini. Antar studio animasi di Jepang, di Tokyo, mereka tuh bisa tuker-tukeran artis, dan tuker-tukeran pegawai, tuker-tukeran staff. Misalnya studio A, mereka dalam bulan Januari sampai bulan Maret tidak punya project untuk staff A. Lalu studio B itu bilang, kebetulan nih saya lagi cari staff yang punya keahlian staff A Februari. Oh, oke. Studio A dan studio B itu salaman, mereka yang studio A bilang, oke, saya pinjemin artis staff A saya ke studio kamu selama 3 bulan, tapi status pegawai tetap status pegawai studio A. Nah, itu cukup unik sih. Nah, itu sih dari teknis ya. Dari teknis, kalau non-teknis sih banyak juga sih ya. Yang pasti ada culture shock lah. Culture shock itu, kalau orang Jepang itu kerja, kalau saya bandingin sama kerja di Indonesia dulu, mereka tuh kebanyakan diem terus. Kebanyakan diem lah. Di komputer, ketika kita kerja sendiri, di cubicle, kita kerja di cubicle. Nah, tapi mereka itu sangat serius untuk kerjaan, dan dibandingin sama foreigner yang kerja di Jepang ini, tingkat ketelitiannya sangat tinggi. Jadi seperti teman-teman tahu kan, mungkin kalau nonton edisi asik yang sebelum-sebelumnya kita tahu kan, di animasi itu, di studio animasi itu kan seperti pabrik cara kerjanya. Seperti kita bayanginnya, analoginya on conveyor, jalan dari divisi 1, divisi 2, divisi 3, dan seterusnya sampai terakhir.
Nah, jadi di setiap divisi itu, kelebihannya orang Jepang itu, mereka sebelum kasih kerjaannya ke divisi selanjutnya, mereka tuh benar-benar cek kerjaannya, dan mereka make sure tidak ada kesalahan, atau minimum. Kesalahannya pasti ada lah. Tapi mereka cek sangat minimum dibanding pekerja-pekerja foreigner ya, tenaga-tenaga asing lainnya. Itu saya bisa lihat bedanya. Lalu di Jepang sini sangat sopan, ngomongnya sangat sopan. Jadi kita tuh otomatis, mungkin kita orang Indonesia terbiasa apa ya? Mungkin istilah kasarnya basa-basi ya, basa-basi. Jadi di Jepang itu mereka membawa basa-basi itu ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Kadang-kadang untuk orang Barat itu mereka susah untuk ngerti basa-basi. Jadi misalnya nggak bisa mereka bilang, misalnya kerjaan kamu jelek, kerjaan lu jelek nih, ganti dong. Mereka nggak akan bilang kayak begitu. Mereka paling cuma bilang, apa ya yang kurang ya? Apa ya? Nah, itu tuh biasanya kita juga yang mesti udah, oh man, itu mesti dia apain ya? Oh iya itu yang jelek. Jadi kita yang ngomong sendiri, oh iya iya itu yang mesti dibetulin ya, itu yang mesti dibetulin ya. Terus, iya iya bisa dicoba nggak dibetulin itunya? Oh iya 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 saya betulin, sorry. Nah itulah sopan santun culture ya, culture Jepang seperti itu. Jadi kita tuh harus adaptasi kayak begitu. Dan yang paling berasa juga adalah sistem senioritas tuh kental di sini. Jadi kalau senior udah bilang apa, biasa itu anak buah juniornya itu ya mereka jalanin kalau orang Jepang. Yang orang sini tuh mereka begitu sih. Mereka bilang, seniornya bilang A, kerjain A, juniornya ngerjain, iya, kerjain. Mereka nggak banyak tanya, mereka kerjain aja. Mungkin ya itu plus minus lah, kalau dibanding teman-teman yang terbiasa dengan sistem barat, atau meskipun di Indonesia juga ya, kita kalau ada apa-apa juga, kita berasa apa, kita kritis, kita ngomong. Ini kayaknya bagus sih gini, ini kayaknya bagus sih gini. Meskipun orang yang lawan bicara kita tuh orang yang lebih tua, mungkin kita bisa ngomong kayak gitu. Tapi di Jepang tuh agak susah. Itu sih perbedaan yang kira-kira saya berasa di sini. Gitu sih, Evan. Oke, Pak Leo, saya jadi penasaran, apakah waktu Pak Leo mau memilih ke Jepang itu memang dari dalam diri Pak Leo juga menyukai terkait anime atau animasi Jepang? Iya, suka banget. Kalau apalagi saya kan dulu nonton anime itu dari tahun 70-an ya. Nggak ketahuan di umurnya. Ya, pokoknya dari 70-an, tahun 80-an apalagi, dulu cuma ada Dulu cuma ada RCTI kan. Kita nonton anime. Dulu Senseiya itu favorit saya hari Kamis jam 3 atau jam 4 saya lupa. Tapi setiap hari Kamis saya ingat itu tuh pasti nggak pernah miss. Nah, kebetulan saat ini tuh saya cukup beruntung lah bisa kerjain remake-nya Senseiya. Jadi emang anime itu emang suka banget sih dari dulu sih. Dan akhirnya kesampaian ya, bisa sampai berada di negeri Jepang ya, lebih dekat lagi dengan ya culture dari anime itu. Ya, nah, ngomong-ngomong terkait ini nih, ada dari saya baca sekilas dari kolom chat ya, ada yang Farel bertanya, kenapa sih kalau anime itu tuh langsung related-nya itu pasti ke Jepang gitu. Jadi mungkin apa ya, terminologi mungkin ya, atau sedikit terkait anime ini. Saya coba jelasin Ugi. Anime itu kan kata asalnya itu animation, atau dulunya itu animation. Cuma orang Jepang kan sebut animation itu di bahasa Inggris yang dijepangkan, di bahasa Jepang kan, jadi anime. Jepang nggak bisa ngomong animation. Mereka pasti ngomong
di luar Jepang, itu udah pasti konotasinya itu anime Jepang, udah pasti gitu. Cuma di Jepang sendiri ngomong sama temen anime Pixar, ya kan Pixar itu termasuk anime animation. Jadi apa ya? Jadi mereka harus tahu dulu. Ini lo lagi ngomongin anime apa? Anime Jepang, anime Barat, anime stop motion. Ini ya, terkait penyebutan atau ya penyebut istilah ya sebenarnya ya. Istilah aja sih, istilah aja. Ya, kalau di luar ini bagaimana sih Pak Leo waktu itu proses interviewnya gitu? Apakah bisa kasih tips gitu supaya bisa mungkin dia kayaknya pengen bekerja juga di Jepang, studio apa yang bagus dan tips ketika interviewnya. Yang pasti portfolio kamu harus siapkan itu harus sebagus-bagusnya. Portfolio itu showreel ya, kalau kita kerja di studio animasi kita sebutnya showreel atau portfolio. Itu sebisa mungkin nggak perlu panjang-panjang, taruh di depan di awal yang menurut kamu paling bagus. Itu yang paling penting karena supervisor di studio manapun pasti setiap harinya tuh ngecek showreel atau portfolio berpuluh-puluh atau beratus-ratus kalau studio yang besar. Jadi mereka tuh nggak punya banyak waktu untuk melihat misalnya showreel kamu 5 menit, dia kan nggak akan bisa cek selama itu. 1 menit, 2 menit aja udah cukup panjang. Banyak animator di sini malah yang berhasil kerja di sini itu paling portfolionya showreel itu cuma berapa detik aja sudah cukup. Nah itu satu untuk penyiapan portfolionya. Portfolio kamu harus killer lah, itu harus eye catching. Nah yang kedua, kalau kebetulan saya kan udah ada pengalaman kerja di studio animasi juga, nah itu is a big plus. Nah yang ketiga adalah bahasa. Kamu paling nggak harus bisa bahasa Inggris ya, bahasa Inggris, conversational level. Dan kalau emang mau kerja di Jepang, bisa bahasa Jepang itu is a big plus. Is a big plus karena studio di sini, bukan di studio di sini sih, karena orang Jepang itu bahasa Inggrisnya parah banget. I'm sorry to say, tapi emang parah banget. Kita sehari-hari aja di jalan itu nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Kita ke toko 7-Eleven atau kemana itu nggak ada yang bisa Inggris. Jadi kalau bisa sampai bahasa Jepang minimum, mereka tuh udah wah keren sekali. Misalnya. Dulu sih saya waktu pertama apply itu sih interview dalam bahasa Inggris. Terus sebenarnya nggak perlu jelasin terlalu banyak karena mereka itu udah tahu, mereka udah baca CV, resume saya. Mereka udah tahu apa tujuannya Skype atau video conference itu adalah untuk dapetin chemistry. Ini orang nih chemistry-nya cocok nggak sama kita gitu. Gimana cara dia komunikasinya sama kita cocok atau enggak. Itu lebih penting. Jadi show up, need, siap. Kamu secara mental juga siap, percaya diri, dan kalau ditanya secara detail oleh supervisor, biasanya yang nanya detail technical itu supervisor. Ini dulu misalnya mereka yang pertanyaan dasar tuh mereka pasti tanya, ini di project ini kamu ngerjain apanya, terus kamu dulu pakai software apa,
ada kesulitan apa. Nah itu dia pengen tahu kamu tuh komunikasi gimana, dapat nggak chemistry-nya sama dia. Itu sih. Nah itu mungkin pengalaman perlu ya untuk interview 1, 2, ketiga, lama-lama ya like anything else kamu akan terbiasa juga. Oke, Pak Leo, kalau untuk skill technical skill terkait teknis animasinya sendiri gitu ya, apakah ada harus yang spesial gitu ketika mau bekerja di Jepang? Ini berdasarkan pengalaman Pak Leo juga kan, yang membantu memproduksi yang film Saint Seiya itu ya. Karena ada yang bertanya, kenapa sih di Indonesia kita tidak bisa membuat kualitas anim atau film animasi yang sekelas dengan yang di Jepang gitu? Apakah ada perbedaan dari segi skills atau bagaimana ya kalau dari pengalaman Pak Leo? Kalau dari segi skill sih, saya yakin orang Indonesia sebenarnya juga banyak yang mampu. Cuma kalau kita ngomongin gimana kita bisa reach to certain level untuk mencapai suatu level of quality, itu tuh kita harus ngomongin ekosistem. Ekosistem itu adalah semuanya, nggak cuma beberapa orang yang jago. Kamu pasti tahu juga kalau di kerja kelompok, orang yang pinter ada beberapa pun belum tentu bisa kerjasama untuk hasilin sesuatu yang bagus. Nah, semua ekosistem itu adalah yang paling penting menurut saya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin skill itu sebenarnya skill technical apalagi. Itu adalah sesuatu yang lebih cepat untuk di training, Tapi itu termasuk hard skill ya kalau technical ya. Misalnya hari ini saya ngerjain project dengan software Maya. Kalau teman-teman ada pernah dengar program 3D namanya Maya. Nah, mungkin project lain saya harus move ke program lain. Dan perusahaan biasanya kasih waktu untuk saya, ini Leo, kamu belajar software ini karena kamu nggak pernah pakai ini sebelumnya. Itu dalam beberapa bulan mungkin saya udah bisa keep up untuk ngerjain project B. Tapi menurut saya sih soft skill itu juga nggak kalah penting ya, soft skill. Karena apa ya? Misalnya sesimpel kamu datang ke studio on time pagi-pagi, itu tuh masih ada juga orang yang belum bisa melakukan itu gitu. Jadi buat teman-teman terutama yang baru mau mulai ini, tolonglah soft skill jangan lupa selain hard skill di train, disiplin karena kita kan udah bekerja ya. Kalau kita di dunia kerja beda sama di dunia sekolah, kita punya tanggung jawab yang lebih. Itu aja sih. Oke. Baik, terima kasih Pak Leo. Mungkin kita habis ini akan masuk ke sesi Q&A karena ternyata nampaknya sudah banyak pertanyaan yang ingin diajukan juga kepada Pak Mercy juga. Dan terima kasih untuk sharing pengalaman singkatnya dari Pak Leo terkait tadi ya, usaha ketika bekerja di Jepang, lalu apa aja soft skill, hard skill yang harus kita kuasai, dan juga tadi pengalaman interview segala macam ya, untuk mempersiapkan ketika memang mau berkarya di Jepang. Terima kasih Pak Leo dan Pak Yohanes. Sebelum kita masuk ke sesi Q&A, kita di sini juga telah kehadiran dekan dari Fakultas Seni dan Desain UMN, Universitas Multimedia Nusantara, ada Pak Cahya. Selamat malam Pak Cahya, terima kasih sudah join juga pada malam hari ini. Malam semuanya. Iya. Halo Om Leo, halo Pak Mercy. Selamat malam Pak. Oke. Malam Bro Cahya. Baik, kita langsung saja ya untuk masuk ke sesi Q&A. Ini ada beberapa pertanyaan yang tadi nampaknya sudah dijawab juga dari sesi kita diskusi, tetapi ini ada beberapa hal yang ingin ditanyakan juga. Ini ada dari Mario.
Kak, mau nanya kalau buat anime itu butuh modal yang gede nggak sih? Dan berapa sih jumlah timnya gitu dalam pembuatan sebuah film anime gitu, kisarannya? Ini mungkin lebih ke Pak Leo ya sebagai praktisi ya. Wah. Mungkin Mercy juga bisa kali jawab. Cuma kalau ditanya, mungkin saya jawab basicnya aja. Paling pertama itu sih memang ujung-ujungnya duit, roughly to say. Ya, jadi ya emang ujung-ujungnya duit. Kamu punya budget berapa? Nanti kita sebagai praktisi mungkin bisa bilang, oh, dengan budget sekian, ini adalah kualitas yang bisa dicapai. Nah, untuk itu kita bisa step back, kita bisa tahu, oh, kita perlu timnya seberapa besar. Mungkin itu aja sih garis besarnya. Mungkin kisaran kalau timnya ada berapa, 20 orang, 30 orang, kisaran saja. Wah. Tentatif ya, Om ya. Sangat tentatif. Tapi mungkin saya bisa bilang untuk di project yang saya kerjain ini, Senseiya, dengan kualitas yang di Netflix yang udah bisa ditonton sekarang, itu tim modelernya itu kira-kira mungkin sekitar 5-10 orang kalau saya nggak salah. Terus tim animatornya itu sekitar 20 orang. Tim rigger untuk rigging itu sekitar 5 orang. Texturing, matte painting itu 3-4 orang. Desainer 1-2 orang. Storyboard 2 orang. Untuk lighting compositing, tim saya itu ada sekitar up to paling banyak waktu itu sampai 8 orang. Nah, dalam waktu timeline selama produksi itu pasti ada naik turun. Itu udah umum di animasi. Itu garis gambarannya ya, kira-kira begitu. Oke, terima kasih. Pak Mercy mau menambahkan? Oh, boleh aku tambahin sedikit ya. Silakan. Aku sambil share screen boleh biar ngejelasinnya lebih enak. Ya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, silakan Pak. Oke. Nah, soal studio animasi, mungkin teman-teman bisa sambil melihat hasil screen aku ya. Itu adalah divisi yang diperlukan untuk memproduksi sebuah animasi, teman-teman. Jadi banyak banget. Kalau kita bicara divisi, ini ada divisi ideation, story, ini bikin storyboard, jadinya ini ya. Terus habis itu animatic tuh acuan untuk nanti pekerjaan animasi. Karena animasi itu beda sama film, teman-teman. Hitungan detik, hitungan frame, animasi itu harus bisa keluar budgetnya. Jadi kita harus bisa ngitung nih, satu frame yang di-render, itu tuh harganya berapa. Gitu. Terus habis itu ada desain, nanti kemudian, nah yang bedanya antara 2D sama 3D, ini adalah di sini nih, teman-teman. Nah ini semua, itu adalah 3D production. Mulai dari layout, R&D, modeling tadi, Om Leo sudah sempat singgung ya, tekstur, rigging tadi, yang rigging itu kayak masang tulang untuk karakternya, animation-nya sendiri untuk gerakin, VFX, lighting, dan rendering. Ini kadang-kadang jadi satu, kadang-kadang dipisah kayak gini, tergantung dari budget. Nah, terus habis itu di post pro ini masukin, gabungin gambar-gambarnya. Nah, itu pekerjaan Om Leo ya, itu spesialisasinya Om Leo banget nih di sini. Terus habis itu 2D VFX, kalau misalnya ada VFX, color correct, nanti masukin suara ini juga di sini, VO atau sound effects ini ada di sini, dan akhirnya kita bisa ngelihat deh anime yang kita suka gitu. Jadi emang prosesnya tuh panjang banget. Kalau 2D ini diganti sama key anim, terus habis itu plus in between, terus habis itu sama ink and paint. Gitu. Ya gitu sih teman-teman. Jadi memang produksi baik 2D, 3D itu emang kita butuh banyak banget. Oke, butuh teamwork ya. Yes, teamwork. Komunikasi jadi salah satu hal yang penting. Makanya tadi Om Leo sempat share komunikasi, soft skill ya. Itu betul.
yang harus di-push juga ya Om, bukan cuma skill teknis ya. Betul. Oke. Terima kasih Pak Mercy untuk penambah semakin jelas menjawab pertanyaan dari Mario tadi. Baik, ini ada pertanyaan kedua cukup teknis. Ini mungkin untuk Pak Mercy ya. Bikin animasi biasanya berapa frame rate per second? Ini saya bacakan ada 3 langsung hal teknis. Apakah boleh langsung saya bacakan aja 3-tiganya? Oke, Atau mau siap satu-satu? Mas. Kayaknya satu-satu dulu deh, takut lupa. Oke. Sebenarnya yang pertanyaan kedua dan ketiganya itu terkait waktu sih. Butuh berapa lama membuat satu animasi tadi, dan membuat visual efek itu juga butuh berapa lama? Oke, kalau berapa lamanya ya, itu tergantung dari budget dan tim sebenarnya. Oke. Kalau misalnya nih deadline-nya tight gitu. Kebetulan dulu pas saya profesional tuh kerja di Batam ya, di Infinite Studio, itu Om Leo adalah senior saya yang super duper tinggi gitu ya. Nah, bohong. Nah, animasinya aja itu kita pengen lagi ngerjain series, terus kita deadline-nya 1 episode itu tuh 2 minggu udah termasuk revisian. Itu kira-kira animator yang 3D animator yang ada di situ tuh bisa sampai 10-20 orang. Nah, makanya sekali lagi tergantung dari deadline sama budget. Tentunya kalau misalnya mau lebih cepat lagi nih, studio harus bisa nge-hire orang lebih banyak. Gitu ya. Jadi bisa mungkin jadi seminggu tapi jadi 40-50 orang yang ngerjain. Nah, tapi kalau misalnya budgetnya terbatas, limited, nah tentunya ntar ada penyesuaian dari ini juga jumlah workforce gitu. Jadi mungkin budgetnya cuma cukup untuk 10 orang. Ya udah berarti 1 episode sebulan. Kayak gitu kurang lebih. Nah, kalau untuk VFX sih sebenarnya itu saya bukan ranah saya banget ya. Jadi saya nggak punya jawabannya yang fix pastinya itu seperti apa. VFX ini, nimbrung. Itu VFX itu dalam artian visual effects or effects, particle effects, mesti ditanya dulu sih. Siapa yang tadi nanya? Tadi yang bertanya itu sebentar. Mungkin kalau visual effects itu lebih ke misalnya kita live action dicampur dengan CGI. Itu disebut VFX. Apa itu yang maksudnya itu pertanyaannya, atau effects particle, dust or explosion or anything gitu. Saya mesti make sure dulu sih. Yes, soalnya benar-benar soalnya istilah visual effect itu kadang-kadang rada rancu ya. Di full 3D animation studio itu ada VFX artist. Tapi kerjaannya itu tuh berbeda sama VFX artist yang di film nih, teman-teman. Betul. Nah, kalau nanti teman-teman bandinginnya VFX yang ada di film, let's say Avenger gitu ya. Nah, itu tuh VFX-nya tuh harus mikir gimana caranya ya gabungin 3D animation, 3D karakter ini atau 3D environment ke orang beneran, atau orang beneran yang masuk sana. Itu VFX artist di film. Tapi kalau VFX artist yang ada di studio animasi, itu tuh kebanyakan sebenarnya namanya simulation artist ya Om Leo ya. Ya betul. Nah, simulation artist atau effects artist gitu. Ya, efek artist. Ya, tugasnya adalah untuk bikin supporting effect. Kayak misalnya nih, bikin Sonic 3D gitu ya. Terus habis itu ceritanya Sonicnya tuh lagi lari kenceng gitu ya. Terus habis itu kayak ada debu di belakangnya keluar. Nah, itu adalah kerjaan dari VFX artist. Itu scope kerjanya tuh beda banget. Dimana efek artist yang di 3D studio itu lebih kadang-kadang membutuhkan codingnya atau pemikiran IT gitu loh. Sedangkan kalau VFX artist yang di film itu lebih ke ranah teknikal yang mungkin nanti kalau teman-teman lebih enak sih ngeliatin software-nya deh, itu teknikalnya
di situ kalau VFX. Tapi kalau yang efek artis itu mungkin harus bisa sedikit scripting atau coding. Baik. Mungkin yang tadi bertanya itu atas nama Cindy Hung. Cindy, gimana? Apakah sudah menjawab atau kamu bisa langsung bertanya juga kok? Cindy, silahkan. Oke. Halo. Mungkin sambil kita lanjut dulu ya. Lanjut aja dulu kali. Oke. Saving time. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Vanessa Wilson. Wah, ini cukup panjang ya. Saya sambil coba membacakan. Untuk mendesain karakter suatu animasi, apakah karakter sheet-nya harus 360 derajat? Dan untuk mempertahankan face shape, anatomi, dan dinamik yang sama untuk setiap frame itu gimana sih? Dan juga saat studio mengadaptasi dari manga, bagaimana mereka mengexpand landscape dari panel di manga, bagaimana mengexpand panel landscape yang dari manga, itu sih. Boleh saya jawab. Ya silakan Om. Oke. Dari desain untuk ke CG ya berarti ya, untuk karakter desain. Jadi pada umumnya dari desain itu seorang desainer anime atau bukan cuma anime aja, tapi karakter desainer, dia pasti bikin beberapa angle pastinya, beberapa angle depan, belakang, kiri, kanan, 3/4 atau berapa dibikin semua, ekspresinya juga dibikin beberapa. Nah, nanti kalau desainnya sudah approve saat itu, di-approve oleh director atau dari produser, dari semuanya sudah dapat approval, baru itu dikasih ke modeler, CG modeler. Nah, CG modeler itu dia sculpting. Sculpting dalam artian dia sculpting di 3D software, dibikin sesuai dari desain tersebut, semirip mungkin. Nah, kalau sudah jadi modelnya, dibikinlah yang kita sebut namanya turntable. Jadi kameranya nggak gerak, modelnya itu diputar di virtual space ya, di 3D space. Jadi kita lihat semua angle. Jadi kita lihat, oh kalau dari depan, belakang, kiri, kanan gimana? Kira-kira seperti itu sih prosesnya. Terus untuk yang kedua, pertanyaan kedua, dari landscape manga dibikin anime, itu kita ada teknik namanya projection mapping. Projection mapping itu mungkin saya nggak ada ininya. Mungkin bisa di browsing di Google, projection mapping di anime. Itu banyak lah penjelasannya. Jadi intinya, cara kerjanya adalah kita punya gambar 2D ya, gambar 2D yang tadi Vanessa tanya itu landscape ya, misalnya. Biasanya kita buat itu untuk background memang, buat background yang jauh-jauh. Di VFX pun juga pakai itu. Background gunung atau langit yang jauh, kayak di Senseiya juga pakai langitnya itu adalah 2D matte painting, jadi digambar pakai tangan, tapi pakai komputer ya pastinya ya, pakai Intuos, pakai tablet. Nah, itu nanti di 3D, di software 3D, nanti kita project ke satu geometri, saya nggak mau di sini ya, di project di satu plane, geometry plane, sangat simple. Kita project gambar 2D tersebut ke plane, ke geometri ini. Nah, adegan actingnya itu semuanya ada di depan landscape tersebut. Dan di depannya karakter itu ada kameranya. Ya, kameranya di sini. Jadi kalau di samping ini, saya coba jelaskan. Ini 2D plane-nya, ini 2D plane-nya, ini karakter acting-nya, dan kameranya dari sini. Seperti itu kira-kira. Jadi kalau kameranya gerak, biasanya kalau di anime itu kan gerakannya lebih simpel ya. Karena untuk menghemat biaya awalnya, tapi sampai sekarang kita udah terbiasa dengan style seperti itu. Jadi kita mencoba memimik anime yang lama, di-apply gerakannya ke anime yang baru. Because we love anime. Jadi gerakannya panning,
tilting, itu semuanya asal landscape paintingnya cukup, resolusinya, itu nggak ada masalah. Kira-kira gitu lah gambarannya. Sorry nggak ada gambar untuk jelasin detailnya. Oke, baik Pak Leo. Pak Mercy mau menambahkan? Oh, oke. Mungkin saya menambahkan sedikit tadi, kalau nggak salah ada yang bertanya tuh, gimana caranya supaya gambarnya itu tuh tetap sama gitu ya? Betul, iya. Yes. Nah, itu sebenarnya jadi salah satu dari prinsipal animasi. Kalau teman-teman tahu nih, udah pernah bikin animasi, tapi mungkin belum belajar teorinya ya, tapi itu ya nggak apa-apa. Memang teori itu tuh nggak adanya nanti di pendidikan lanjut kayak MNT ini atau enggak di UMN. Nah, itu teman-teman coba cari yang namanya Principle of Animation, 12 Principle of Animation. Nah, terus habis itu teman-teman cari yang namanya solid drawing. Nah, solid drawing itu adalah satu prinsip yang mewajibkan seorang animator 2D ya. Sekali lagi ini 2D, karena jalur animasi itu bisa banyak teman-teman. Bisa nanti 3D, bisa nanti 2D, bisa nanti VFX juga untuk film. Nah, untuk 2D animation itu harus punya skill yang namanya solid drawing, di mana hard skill untuk menggambarnya itu tuh memang harus kuat banget, udah terlatih. Nah, cara untuk bisa dapetin skill itu, ya itu teman-teman harus latihan terus nih tiap hari. Itu nggak ada cara singkatnya ya. Kecuali emang dari awal itu tuh talent. Nah, kalau talent itu akan jauh lebih gampang untuk achieve-nya. Tapi kalau misalnya itu pun bukan talent dan teman-teman punya kegigihan yang kuat gitu ya, will yang kuat, teman-teman latihan tiap hari untuk gambar objek yang kurang lebih sama. Maka ntar itu tuh akan terlatih nih solid drawing-nya. Mungkin sama itu bukan dalam artian satu tampilan doang ya dari depan gitu. Terus jangan. Hari ini dari depan, besok 3/4, besok dari 3/4 atas, besok lagi dari mana. Terus habis itu teman-teman bisa compare nih beberapa hari tersebut, oh ternyata model gue berubah ya. Nah, kalau misalnya berubah, itu berarti teman-teman belum bisa nguasain solid drawing-nya. Itu memang skill spesial yang harus ada di 2D animator. Oke, baik. Permisi. Oh iya. Permisi. Suara saya kedengaran nggak? Mas, kedengeran? Oh ya. So, saya Vanessa Wilson yang tanya tadi kan, kalau untuk practice solid drawing itu, kalau misalnya like kan ada front view, side view, like 3/4 apa segala macam. Yes. And then when we perfect that, pas untuk like detail and everything, untuk shadingnya emang kalau apa ya? Kalau untuk animator itu emang pakai cell shading atau gimana? Oh, oke. Kalau mungkin saya jawab dulu ya Mas Ivan ya. Iya, Nah, silakan. kalau sebenarnya kalau untuk shading atau pewarnaan itu terserah kamu sebagai kreator ya. Tapi kalau misalnya kita bicara soal style anime atau manga, basic-nya biasanya cel shading itu yang jadi patokannya. Gitu. Pengaplikasian cel shading sendiri itu sebenarnya udah banyak di-refine ya, bukan cuman yang basic kayak tadi. Kadang-kadang level cel shading-nya sendiri itu ada 4 level, kalau tadi kan 3 level. Mungkin juga ada yang di-combine sama satu gradient di ujung untuk bagian shade-nya, untuk nimbulin efek atau ilusi yang namanya rim light. Nah, mungkin dirimu nggak familiar dengan namanya rim light, silakan cari nanti di Google rim light itu apa. Nah, untuk ngasah skill solid drawing-nya tadi, ya memang caranya ya itu sih, kamu tetap menggambar terus-terusan. Terus untuk ngemastiin lagi nih, biasanya artis atau 2D animator tuh latihan dulu yang namanya turn around. Jadi dia bikin kayak apa ya? Kalau misalnya teman-teman lihat di YouTube itu ada yang review figur gitu ya. Misalnya review Gundam, terus Gundamnya diputar gitu kan. Lihat dari tempat depan, belakang, samping, kanan, kiri. Nah, teman-teman harus bisa bikin itu tanpa harus menghilangkan bukan detail mungkin beberapa hilang ketika ngadep belakang gitu ya.
tapi tanpa harus mengubah shape atau bentuknya. Itu misalnya kalian bikin karakter cewek nih, terus habis itu kayak ada poni di samping gitu ya. Nah, itu teman-teman harus bisa ngebayangin gimana caranya atau gimana view-nya kalau dia tuh ngadep 3/4 belakang. Telinganya bakal kelihatan nggak ya belakang sini? Atau telinga itu bakal ketutup semua. Nah, itu yang teman-teman harus pikirin. Solid itu salah satu trik untuk melatih solid drawing-nya sih. Gitu. Boleh nambahin, Mer. Silakan. Kamu kalau mau jadi karakter designer, itu kan kalau nanti dalam step nanti kamu harus kasih kerjaan kamu ke 3D modeler. Kamu harus pastiin semua detail itu terlihat di semua angle yang kamu gambar. Itu sih yang paling penting. Karena 3D modeler itu akan buat semua detail yang kamu sudah gambar itu di suatu CG, di suatu model 3D yang satu kesatuan ya. Kayak tadi Mercy bilang, dibuat turntable-nya. Jadi kalau misalnya dia pakai aksesoris di sebelah sini, kamu harus make sure kamu gambar angle yang kasih lihat aksesoris yang di sebelah sini. Kayak apa? Aksesorisnya 3D kayak apa? Itu message desain itu tuh harus sampai ke 3D modeler itu. Itu aja sih yang paling penting. Jadi jangan ada angle yang hiding certain details, itu aja. Oke, baik. Terima kasih. Vanessa sudah terjawab ya? Udah, Kak. Makasih. Sama-sama. Oke, teman-teman, karena waktu kita sudah hampir habis, tapi ini ada satu pertanyaan paling terakhir untuk minta bantuan Pak Cahya sebagai dekan dari animasi UMN untuk bantu menjawab. Pertanyaannya seperti ini, Pak. Di UMN ini juga memiliki jurusan film dan animasi. Apa sih perbedaan jurusan film di UMN dan MNP? Dan juga prospek karir jurusan animasi itu apa, Pak Cahya? Oke, baik. Terima kasih, Mas Ivan. Selamat sore, teman-teman semua. Oke, pertanyaannya mungkin langsung ke intinya ya. Apa sih bedanya ya, di S1 sama di D4 di Politeknik Multimedia Nusantara? Mungkin kita berpikirnya lihat gini, kalau S1 kita akan bicaranya belajar. Jadi membuat persiapan, membuat konsep, berpikir berpikir kreatif gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk di S1. Sementara di Politeknik, dalam hal ini Politeknik Multimedia Nusantara, maka animasinya lebih ke arah yang tadi kalian tanyakan sebenarnya, hal-hal yang berbau teknis gitu. Bagaimana diproduksi, bagaimana dibuat gitu. Bagaimana ide kalian akhirnya diwujudkan gitu. Nah, itu secara nggak langsung produksinya lah. Kalau dia yang satu mikirnya, dia yang satu produksinya. Nah, kalau bicaranya tadi akhirnya nyambung ke prospek, nah ini nyambung banget. Gitu. Kalau nyarinya prospek, kerjanya kayak gimana nih gitu. Tadi dengar ya cerita dari Om Leo ya. Oh, di sini Kak Leo deh, sorry, bukan Om. Kak Leo. Nah, dari Kak Leo tuh ternyata prospeknya jadi tinggi di yang produksi ini gitu. Karena yang dibutuhkan di industri animasi itu adalah teman-teman yang bisa membuat model animasinya, bisa menggerakkan si model tersebut gitu ya, membuat produksi filmnya sampai selesai. Nah itu. Jadi yang dinikmati sekarang kayak yang kita tonton sekarang gitu yang atau tadi yang jadi VTuber gitu ya, gimana ngebikin dia bergerak dan sebagainya, itu adanya di Politeknik di vokasi. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya dilihat bedanya apa ya tadi, yang satu belajar bersiap-siap, mempersiapkan gitu, yang satu bikinnya gitu ya. Di Politeknik itu bikin. Prospeknya ya tentu akan ada keduanya. Di keduanya ada gitu ya. Tapi kalau bicaranya studio animasi, industrinya, maka yang lebih dibutuhkan tuh yang produksinya gitu, yang lebih ngebikinnya gitu. Itu pasti akan butuh banyak. Kebayang kan, nggak mungkin semua orang satu studio 100 orang mikir semua gitu. Nggak ada yang jadi dong kalau kayak gitu. Ya, paling yang mikir berapa sih gitu? 1 sampai 5 orang gitu. Yang 90 orang lagi ya produksi. Nah, gitu ya kira-kira gambarannya. Semoga menjawab ya, Mas Evan, teman-teman sekalian. Oke, terima kasih Pak Cahya untuk jawab pertanyaannya. Kayaknya Kak Leo, salah lagi. Kak Leo ada tambahan tuh. Enggak ada. Cuma nyalain mic aja.
Oke. Baik, karena waktu sudah menunjukkan 19.40 dan kita harus mengakhiri sesi pada sore hari ini, mari kita berikan tepuk tangan virtual kepada Pak Mercy dan kepada Pak Leo yang sudah memberikan banyak informasi menarik bagi kita. Dan juga teman-teman, di kolom chat kami sudah membagikan link evaluasi. Silakan teman-teman mengisi link evaluasi itu, dan juga bagi yang tertarik mungkin untuk untuk bertanya lebih jauh terkait MNP dan juga beasiswa yang ada dari Multimedia Nusantara Politeknik ini, silakan isi di kolom link evaluasi. Karena di situ ada pertanyaannya, nanti kami akan menghubungi teman-teman lebih lanjut lagi. Seperti itu, sebelum kita mengakhiri sesi pada malam hari ini, yuk kita mau foto bersama yang akan dipimpin oleh Kak Sarah. Silakan Kak Sarah. Oke, teman-teman. Iya, silakan. Sorry. Teman-teman semua boleh open cam ya, sambil senyum menghadap ke layar. Teman-teman masih belum semua open cam? Oke. Mari tunjukkan wajah-wajah ganteng dan cantik dari teman-teman semua. Kita foto bersama. Nggak apa-apa. Halaman pertama dulu mungkin ya, Kak Sarah. Iya. Tetap tahan senyumnya karena kita tidak tahu berada di halaman berapa. Oke. Teman-teman yang belum open cam mungkin masih malu kali ya. Nggak apa-apa, langsung mungkin lanjut dulu aja. Ya. Oke, udah Kak Evan. Sudah semua? Sudah semua. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Jangan lupa untuk mengisi link evaluasi, dan kita akan berjumpa lagi di next asik-asik berikutnya. Informasi bisa teman-teman dapatkan dari Instagram kita, join MN Poli ya. Ada nanti ditulis di kolom chat juga, seperti itu. Terima kasih teman-teman semua, sampai jumpa di next asik berikutnya. Sampai jumpa. Thank you semua. Thank you Pak Mercy, Pak Leo, Pak Cai. Terima kasih Kak. Terima kasih Kakak. Terima kasih Kak. Kak Leo, makasih Kak Leo. Makasih Kak. Kak Leo. Makasih Kak. Leo Ojisan. Arigato.